bagus-bagus deh hasilnya. Hah? Ini kan Mama. Mama ada di samping Miu. Kakak kenapa? Mama deh ada di samping kamu. Mama berjuang demi melahirkan kita sampai Mama tiada. Jangan salahkan ini, Muna. Ini sudah takdir Mama. Selamat tinggal, sayang. Haina! Menjauh dari sana! Pak, aku menemukan manusia di dalam rumah. Kamu sembunyi di sini. Bagaimanapun kondisinya jangan keluar. Iya, Ma. Dobrak pintunya. Diam dan jangan bergerak. Tangkap dia. Siap, laksanakan. Di mana anakmu? Mama. Gak mau jawab. Kita pergi sekarang. Mama mau dibawa kemana? Hahaha, semuanya angkat tangan. Kalau tidak aku. Aku apa? Aku menyerah. Berbalik. Hah? Polisi? Jalan. Iya. Tangkap dia, Pak. Bodoh, ini pistol mainan. Mama pulang. Mama, tubuh Haina sakit semua. Gak apa-apa, Haina anak yang kuat. Haina pasti senang, makanan favoritnya ku belikan. Dulu, Haina suka sekali main di taman ini. Jadi gak sabar mau ngajak Haina bermain di sini. Mama dan kakak baik-baik ya. Terima kasih atas semuanya. Hah? Haina! Ngapain Mama? Baru tahu Haina di sana ada tempat rahasia. Haina harus tahu apa yang disembunyikan Mama. Hah? Ini kan mainan Haina yang hilang. Haina ambil semuanya. Berhenti Haina. Semua mainan itu mau Mama jual. Jangan dijual. Maaf Haina, Mama harus jual untuk kita makan. Ya sudah Ma, jual aja nggak apa-apa. Haina anak yang baik. Beberapa menit lagi Taiga pasti akan kemari. Mio, ini udah malam loh. Kamu pakai selimut aja ya, biar hangat loh sayang. Semoga nanti malam aku hamil lagi, supaya kamu tinggal aku buang. Kamu pasti senang. Aku harus segera ganti baju dengan yang seksi. Ya ampun, aku cantik banget. Taiga kan ku kasih obat dalam jus, jadi dia pasti akan kelepek-kelepek samaku. Badanku kok panas dingin ya. Aduh, pusing banget tiba-tiba. Tolong ambilkan obat, saya merasa pusing. Baik Tuan. Tuan, ayo diminum obatnya. Taiga kok nggak datang-datang ya? Ada yang nggak benar ini. Ya Tuhan, Rina, kamu cantik banget. Hah? Pak Taiga suka sama aku? Tuan, nama saya Kina, bukan Rina. Makasih pujiannya Tuan. Rina, aku merindukanmu Rina. Cuma kamu yang kusayang. Tuan, nanti saja Tuan saat Nyonya tidak di rumah. Haina lapar Ma. Uang Mama habis. Aha, aku punya ide. Tara! Ide apa ini? Sabar Haina. Hah? Cantik sekali. Dia tipeku. Nona cantik, siapa namamu? Perutku lapar. Pelayan, kesini. Iya, Pangeran. Siapkan makanan sekarang. Siap, Pangeran. Wah! Silahkan dinikmati. Cantik, siapa namamu? Rahasia. Kamu bikin aku penasaran. Haina, cewek itu harus cantik. Iya, Mama. Lihat botol yang di sini, Gatat? Enggak, Yud. Enggak lihat. Aneh, kok tiba-tiba hilang ya? Dia udah tahu kalau botolnya udah aku minum. Mau aku buang malah hilang. Kenapa mau dibuang, Yud? Jadi, tadi aku kebelet pipis, tapi toiletnya penuh. Aku bingung mau pipis di mana. Akhirnya aku pipis di botol deh. No. Oh, itu kan sama punya aku. Enak. Oh, minuman. Segar. Makan burger. Woi, berikan padaku. Ini punya Haina. Serahkan. Haha, ini pistol air. Udah nak, sabar. Aku pulang. Hah, Mah, kenapa adik nangis? Nah, itu Mbak ada. Kenapa nggak Mbak aja yang dikawinin sama aki-aki itu? Apa? Gini, Mama ada hutang sama rentenir dan dia minta buat menikah dengan salah satu dari kalian. Hah, kenapa harus aku? Aku juga nggak mau, Mah. Please, Mah, jangan. Gak ada. Daripada adik kamu yang dikawinin sama aki-aki itu, mendingan kamu aja. Kasihan tau dia. Jadi ini Pak anaknya, gimana? Bapak tertarik nggak sama dia? Namanya... Wah, kamu cantik banget ya. Pasti anak saya suka sama kamu. Hah? Maksudnya? Jadi gini loh Bu, kalau semisalnya ibu tidak bisa membayar hutang ibu kepada kami, konsekuensinya ibu harus menyerahkan putri ibu untuk menikah dengan anak tunggal kami. Hah? Bukannya menikahnya sama bapak ya? Lah, siapa bilang sama saya mah ada punya pasangan. Hah? Ayo Alvan, masuk. Mau sampai kapan kau di situ, ha?
Papa, tolong, Pak. Oh, anakku. Tolong, Bu, bantu anakku digigit ular. Apa? Sembuh kau dan bangkitlah. Ya, aku sembuh, Pak. Syukurlah masih bisa diselamatkan. Gara-gara kamu orang lain hampir celaka. Pergi minta maaf sana. Maafkan aku ya Yuta. Iya, nggak apa-apa. Gimana kalau kita berteman? Hehe, makasih ya. Mama, belikan Haina boneka ini. Nanti ya setelah mama gajian. Iya, Ma. Mama, kapan belikan boneka? Nanti ya setelah dapat uang pensiun. Oke, Mama. Mama, kapan dibelikan? Nanti ya setelah mama sehat. Iya, Ma. Kapan Ma dibelikan? Nanti di akhirat ya. Dasar kucing. Ini kamu udah kelima kali ya nyuri ikan aku. Hush, hush. Nggak bisa dibiarin. Kayaknya nih kucing harus dilaporin ke polisi. Halo, Pak Polisi. Ibu, ini kucingnya sudah kami tangkap. Mulai hari ini Ibu nggak akan lihat kucing ini lagi. Baik Pak Polisi, terima kasih ya. Akhirnya si kucing liar itu pergi juga. Kayak ada suara kucing. Aduh, mana berisik banget lagi. Ini dia mereka. Aduh, banyak banget nih anak kucing. Aduh, pasti mereka kelaparan nih. Induknya kemana ya? Jangan-jangan iya Pak Polisi, ini dilepasin aja kucingnya. Ternyata bukan dia yang suka maling di rumah saya. Maaf ya kucing, aku udah misahin kamu sama anak kamu. Ternyata dia selama ini maling buat anaknya tuh. Kak Botak, ayo ikut gabung di sana. Aku di sini aja, Mio. Gak usah malu-malu. Yuk sini. Pak, dia boleh ikut kan? Gak boleh. Kenapa? Pokoknya gak boleh. Papa jahat. Sini kamu. Berikan baju yang paling mahal untuk dia. Baik, Tuan. Mio, coba lihat ke depan. Halo. Kak Botak, terima kasih, Pak. Adi melempari Kania dengan batu. Kakaknya Kania melihat itu tentunya marah adanya digituin. Dia pun memukuli si Adi hingga menangis. Si Adi pun ngancam mau laporin ke kakaknya. Si Adi pun menghampiri kakaknya yang preman itu dan melaporkan pemukulan dan membawa kakaknya kepada kakaknya si Kania. Bukannya marah, dia malah jatuh cinta dengan kakaknya Kania. Lalu kakaknya si Adi malah memarahi si Adi. Jangan lupa like teman-teman. Haina bosan dengan roti. Mending dibuang. Wah, ada roti. Aku lapar sekali. Haina, kenapa rotinya dibuang? Lihat ini, Ma. Ada pemulung kelaparan di bawah. Makanya Haina lempar. Kasian sekali. Haina mau lempar nasi dan kue ke bawah. Tunggu Haina, bukan begitu caranya. Ayo kita ke bawah. Kakak, ambillah makanan ini. Terima kasih orang baik. Dek, ojek, Dek. Oh iya, boleh, Pak. Pelan-pelan ya, Dek. Siap, Pak. Ini benar ke sini jalannya, Pak? Iya, benar kok. Kenapa, Dek? Ini mah kuburan, Pak. Iya, emang. Udah, sampai sini aja ya, Pak. Ya udah kalau gitu. Maaf, Pak, helmnya. Oh iya, lupa. Nih. Adikku meninggal. Ini semua gara-gara aku. Kasihan kakakku, dia merasa bersalah. Sebenarnya ini bukan salahnya. Sinta, jadian yuk, kita pacaran. Aduh, gimana nih kak? Udah, terima ajalah, kamu kan jomblo. Aku terima dia dan bermain di taman, tapi dia gak mau bayarin. Aku marah dan aku didorong sampai jatuh dan meninggal. Mohon ampun bang, aku minta maaf. Gak ada kata maaf. Pokoknya nyawa dibayar nyawa. Mampus kau, kupastikan kau masuk neraka. Haina, tunggu. HP Mama tertinggal di dalam. Kamu tunggu di sini sampai Mama kembali. Iya, Mama. Untung tidak hilang. Hah? Adek, kamu harus pergi. Di sini bahaya. Haina menunggu Mama. Ku bilang di sini bahaya. Pergi dari sini. Kata Mamaku, aku harus menunggu di sini. Hah? Mama, kapan kembali? Haina sudah lama menunggu di sini. Yuta menemani bapaknya berjualan, tiba-tiba ada orang jatuh. Pacarnya datang dan lalu melapor ke polisi. Lalu bapaknya si Yuta dipenjara, si Yuta pun sedih. Cindy sudah dikubur tapi dia bangkit sebagai hantu.
Hantu Cindy pergi ke penjara dan dia melapor ke polisi. Yang sebenarnya terjadi adalah dia sama pacarnya bertengkar dan dia didorong oleh pacarnya. Pacarnya di penjara, lalu Cindy pun menikah sama bapaknya Yuta.